Movie lovers, ketemu lagi sama Mimin yang bakal kasih alur film terbaru buat kamu. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur film bergenre romance asal Korea Selatan yang berjudul Love 911. Film yang dirilis pada Desember 2012 ini menceritakan tentang kisah asmara antara petugas pemadam kebakaran yang punya masa lalu menyakitkan dengan seorang dokter yang berhati dingin. Wah, gimana ya kira-kira kisah cinta mereka? Bakal happy ending atau sad ending nih? Daripada menebak-nebak, yuk langsung saja. Ini dia alur film Love 911. Kisah berawal dari seorang pria bernama Kang Il yang tengah berlari di lorong rumah sakit. Dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja mendapat kabar bahwa istrinya meninggal dunia. Meski sang istri sudah dinyatakan meninggal, ia tetap tidak percaya dan terus menyebut nama sang istri sembari memeluknya. 3 hari berlalu, seorang wanita bernama Miso sedang menjalankan rutinitasnya sebagai dokter. Ia yang ditemani oleh sahabatnya sedang memeriksa pasien yang sedang mengeluh bahwa ia sakit kepala. Sahabatnya menemukan luka pukulan pada pasien yang membuat curiga kalau suami pasien tersebut telah melakukan KDRT. Akhirnya, Miso membuat kesimpulan bahwa gejala sakit yang dideritanya disebabkan oleh syok dan kelelahan. Pernyataan tersebut membuat sang suami pasien marah karena sang istri belum menjalani check up secara menyeluruh. Sang suami merasa tidak dilayani dengan baik dan menganggap Miso sudah memberinya keputusan sepihak. Masalah pun semakin rumit ketika tiba-tiba ada petugas pemadam kebakaran datang ke rumah sakit bersama seorang wanita yang tengah dalam keadaan pingsan. Wanita tersebut rupanya adalah pasien Miso yang sebelumnya telah datang untuk diperiksa. Saat perjalanan pulang, ia justru mengeluh sakit hingga pingsan. Karena panik, sang suami menelepon pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Setelah diperiksa secara intens, ditemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Miso telah melakukan kesalahan besar. Ternyata dia salah mendiagnosa pasien. Hal itu menyebabkan pasien mengalami pendarahan otak di mana pembuluh otaknya pecah dan membuat pasien kritis. Dengan kejadian tersebut, suami pasien pun mengamuk di dalam rumah sakit serta ingin menuntut Miso untuk bertanggung jawab. Kang Il yang ternyata ada di dalam kegaduhan tersebut diminta untuk menenangkan suami pasien. Alih-alih menenangkan, ia justru diserang karena suami pasien terlarut-larut dalam kesedihan dan tidak mampu mengontrol emosinya. Meski pada akhirnya pria tersebut menyesali perbuatannya. Atas kejadian tersebut, suami pasien berniat menggugat Miso dan Hayon ke jalur hukum. Dan jika gugatan tersebut dikabulkan, maka Miso dan Hayon terancam akan kehilangan lisensinya sebagai dokter. Tak cukup sampai di situ, mereka berdua juga harus menerima skors. Sedangkan Hayon dipastikan harus membayar denda dan melepaskan gelarnya sebagai dokter. Seolah tak ingin menyerah, Miso menyewa pengacara untuk menuntaskan masalah yang tengah dihadapi. Sang pengacara meminta Miso untuk meyakinkan Kang Il agar mau menuntut suami pasien karena telah menyerangnya. Dengan begitu, suami pasien akan berada di dalam kondisi sulit dan mungkin bisa mencabut tuntutannya. Dengan rasa percaya diri, Miso menemui Kang Il di kantornya. Ia merayu Kang Il dengan sikap manis sebelum menjelaskan maksud dan tujuannya. Akan tetapi Kang Il sudah mengetahui inti dari permasalahannya dan dia tidak mau menuntut suami pasien. Karena laki-laki itu paham betul kalau penyerangan itu adalah tindakan yang wajar dari seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Setelah gagal menggunakan cara memaksa, Miso pun bertekad untuk memenangkan hati Kang Il dengan menjadikannya pacar. Pada suatu hari, Miso terjebak di kemacetan karena adanya kecelakaan mobil. Miso tidak sengaja bertemu dengan Kang Il yang sedang bertugas. Miso pun terjun ke jalanan dan membantu para petugas lainnya untuk mencuri perhatian Kang Il. Menyebutnya sebagai takdir, Miso mendekati Kang Il dan berusaha sebaik mungkin untuk akrab dengannya. Kang Il tidak begitu menangkapinya dan terus bersikap dingin. Karena tidak mengerti dengan kode yang diberikan Miso, Kang Il bertanya apa maksud dan tujuannya. Dengan sangat lantang, Miso mengajaknya untuk berpacaran pada saat itu juga. Bukannya luluh, Kang Il justru marah dan pergi setelah memukul jidatnya.
Tak habis akal, Miso pun akhirnya menggunakan cara mengancam. Dia berdiri di pagar jembatan dan bersiap untuk melompat ke sungai sebagai bentuk upaya bunuh diri. Dengan sikap acuhnya, Kang Il yang mendapat tugas konyol itu berusaha untuk menghentikan niatnya. Namun ketika Miso tergelincir dan hampir jatuh, Kang Il pun dengan sigap berlari dan berhasil meraih kedua kakinya. Pada akhirnya, Kang Il melaporkan Miso ke kantor polisi karena dia sudah menjadi biang masalah. Setelah diberitahu bahwa dia akan didenda sebesar 2 juta won, Miso malah menyogok polisi dengan janji bahwa dia akan memperkenalkan Hayeon kepada mereka. Di perjalanan pulang dari kantor polisi, Miso melihat poster penerimaan pelayanan masyarakat untuk bergabung tim pemadam kebakaran. Miso pun meminta para polisi untuk mengganti biaya dendanya dengan mengikuti program tersebut. Singkat cerita, akhirnya Miso mengikuti program itu dan mengajak sahabatnya Hayeon untuk berpartisipasi. Tujuannya sudah jelas, yaitu mendapatkan hati Kang Il. Singkat cerita, Kapten mengadakan pesta untuk menyambut anggota baru. Miso yang berada di pesta itu secara terang-terangan berkata bahwa dia menyukai Kang Il. Teman-teman Kang Il pun mendukung pernyataan itu, walaupun Kang Il tidak meresponnya. Tidak menyerah begitu saja, Miso mencari kesempatan untuk berduaan bersama Kang Il. Takdir seakan mendukung hal tersebut. Tidak ada pun taksi yang datang untuk mengantarkannya pulang pada saat itu. Miso pun mengajak Kang Il untuk minum bersama, tapi dia menolaknya. Ketika Miso pulang, dia tiba-tiba pingsan dan Kang Il datang untuk membantunya. Kang Il pun menggendongnya dan berlari dengan panik. Saat Miso terbangun, dia tersenyum sesaat sebelum akhirnya menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Sebagai dokter, Miso menjelaskan bahwa dia pingsan karena terlalu stres, bukan karena pikiran tapi karena hati. Karena terlalu banyak minum, Kang Il justru terlibat perkelahian dengan seorang pria. Begitu juga dengan Miso yang ikut membela dan melukai lawannya. Namun naas, perkelahian tersebut justru membuat keduanya ditangkap polisi. Sedangkan Miso ditahan untuk sementara dan Kang Il yang mabuk dibawa pulang oleh kapten dan teman-temannya. Keesokan harinya, Yongsun melihat Kang Il sudah tersadar dan ia pun menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Setelah diberitahu Yongsun, Kang Il pun merasa bersalah atas kejadian semalam. Dia pun pergi ke kantor polisi untuk menjemput Miso. Untungnya, Miso telah bersahabat dengan para polisi dan dia sudah terbebas. Kang Il pun membawanya pulang dan disitulah Miso tahu kalau Kang Il pernah menikah dengan istrinya yang belum lama meninggal. Miso pun berusaha untuk menenangkannya dan dia pun bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dan dia bisa mengikhlaskannya. Tapi ternyata Miso berbohong, karena ibunya masih hidup dan menghubunginya saat itu juga. Sekali lagi dia pun gagal untuk mendapatkan hati Kang Il. Miso pun menceritakan semua kejadian tadi kepada Hayeon dan dia pun bertanya-tanya, mengapa Kang Il tidak menyukainya? Walau demikian, dia pun tidak menyerah begitu saja serta dia harus terus berjuang untuk mendapatkan hati Kang Il. Suatu ketika terjadi sebuah kebocoran gas di sebuah pabrik dan pemadam kebakaran mendapatkan tugas untuk mengatasi hal itu. Kejadian pun semakin menegangkan ketika Yongsu terluka sebab hembusan gas yang bocor. Miso pun datang untuk menolongnya dan melakukan tindakan jahit di tempat karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah semua sudah teratasi, pemadam kebakaran pun pulang dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun Miso tertinggal karena ia pingsan setelah menghirup gas di tempat itu. Akan tetapi tidak ada satupun petugas yang menyadari hal itu, termasuk juga dengan Kang Il. Beberapa saat kemudian setelah tahu kalau Miso tertinggal, Kang Il pun kembali ke lokasi dan menjemput Miso. Kang Il pun menemukan Miso, tapi karena pabrik sudah beroperasi, mereka pun terjebak di dalam ruangan pendingin. Mereka berdua pun akhirnya hanya bisa menahan rasa dingin tersebut. Di tengah situasi genting itu, Miso kembali bertanya kepada Kang Il, apakah dia menyukainya atau tidak sebelum dia tak sadarkan diri. Kemudian Kang Il bergegas untuk melepas bajunya dan juga Miso untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, petugas lain yang ada di rumah sakit mulai menyadari bahwa Kang Il dan Miso tak kunjung kembali.
Merasa ada yang tidak beres, mereka pun segera menjemput mereka berdua yang sudah tidak sadarkan diri. Untungnya mereka berdua masih bisa diselamatkan. Sejak kejadian itu, Miso mulai benar-benar menyukai Kang Il. Terlepas dari hubungan mereka yang tidak akur, kini secara bertahap mereka mulai jatuh cinta. Mereka pun mulai terbuka satu sama lain dan saling bertukar pengalaman. Namun hubungan mereka mulai berantakan ketika Kang Il belum bisa melupakan kenangan mendiang sang istri. Sementara Miso juga dihadapkan kenyataan bahwa dia akan segera menghadapi persidangan. Dilema dengan keadaan tersebut, Miso terpaksa kembali dengan rencana awal, membujuk Kang Il untuk menuntut suami pasien yang menggugatnya. Namun sekali lagi, Kang Il menegaskan bahwa dia tidak mau melakukan hal itu. Ia juga mencoba meyakinkan Miso bahwa perbuatan itu hanya akan mengundang penyesalan di masa mendatang. Kang Il hanya menyuruh untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi sifat egoisnya belum bisa menerima hal itu, hingga pada akhirnya masing-masing memutuskan untuk berpisah. Kang Il yang belum bisa melupakan istrinya mengingat kembali masa lalu, masa yang dimana dia dilema antara menyelamatkan korban yang sedang terluka atau istrinya yang ada di rumah dengan kondisi sakit. Keputusan dia untuk menyelamatkan korban ternyata membuatnya harus kehilangan sang istri yang terlambat diselamatkan. Kembali kepada pasien yang telah salah diagnosa oleh Miso. Kini kondisi pasien sangat kritis dan memprihatinkan. Dokter sudah tidak bisa membantu setelah apa yang terjadi kepadanya. Kenyataan itu membuat sang suami frustasi, hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di rumah sakit. Miso dan Hayon yang ada di sana bergegas untuk membantunya saat mengetahui tragedi itu. Untung saja suami pasien itu masih dapat diselamatkan. Miso kembali menjalankan harinya sebagai pelayan masyarakat. Walaupun hubungannya dengan Kang Il sedang tidak baik, sempat terpikirkan oleh Miso untuk memperbaiki hubungan di antara mereka, walau dia sudah lelah akan hal tersebut. Begitu juga dengan Kang Il yang belum bisa melupakan rasa bersalahnya kepada sang istri. Pada akhirnya mereka berdua benar-benar mengakhiri semuanya. Kapten menyadari bahwa Kang Il masih menyesal atas kepergian sang istri, dia pun memberikan pencerahan kepada Kang Il, sehingga Kang Il pemikirannya sedikit terbuka. Sementara itu Hayon mengatakan ia akan melupakan apa yang sudah terjadi dan fokus pada kehidupannya saat ini, setelah berulang kali pingsan di saat-saat tertentu. Setelah mulai berdamai dengan keadaan, Miso justru harus menelan pil pahit pasca dirinya didiagnosa menderita tumor otak. Jika ingin sembuh, maka ia harus menjalani operasi secepatnya. Setelah cukup lama merenung, Miso akhirnya membulatkan tekad untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada suami pasien. Sejalan dengan hal tersebut, suami pasien juga menyadari bahwa keputusan untuk bunuh diri adalah suatu kesalahan. Ia akhirnya mengikhlaskan kepergian sang istri dan mencabut gugatan kepada Miso, walau dalam hatinya ia tidak dapat memaafkan Miso sampai kapanpun. Miso pun menangis menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Pada akhirnya Miso mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter. Dia juga menemui Kang Il untuk terakhir kalinya, di mana dia menyatakan cintanya dengan tulus di sebuah gereja dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, suatu hari Kang Il yang masih dihantui oleh rasa bersalahnya terhadap mendiang istrinya, terjun ke dalam situasi yang berbahaya. Ia ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap di reruntuhan gedung. Situasi itu sangat tidak menguntungkan, di mana gedung akan runtuh ketika ia mengangkat korban. Kang Il yang keras kepala mencoba untuk menyelamatkannya. Meskipun membuat para teman-temannya marah, hal itu karena sama saja dengan bunuh diri. Kang Il pun menganggap bahwa penyelamatan korban adalah salah satu bentuk penebusan dosanya kepada mendiang istrinya. Dengan terpaksa, teman-temannya pun mengalah dan menuruti kemauannya. Setelah menyelamatkan korban, puing-puing gedung mulai berjatuhan dan membuat mereka berdua terjebak. Para petugas berupaya untuk menyelamatkan mereka berdua yang terjebak di dalam puing-puing gedung itu. Akhirnya mereka selamat dan segera ditangani oleh dokter karena Kang Il tidak sadarkan diri. Dalam kondisi pingsan, Kang Il teringat akan Miso yang sungguh-sungguh menaruh perasaan terhadapnya. Dan ketika ia sadar, ia pun segera bangkit dan mencari Miso.
Setelah menemukan Miso, ia pun langsung memeluk Miso dan bahkan hal ini disaksikan oleh rekan pemadam kebakaran lainnya yang membuat mereka ikut bahagia. Cerita pun berakhir dengan bergabungnya Miso ke dalam tim pemadam kebakaran bersama Kang Il yang membuat mereka bisa menjalani hari-hari bersama. Wah, ending yang sangat membahagiakan ya. Akhirnya Kang Il bisa berdamai dengan masa lalu dan bisa melanjutkan hidup bersama Miso yang kini menjadi kekasih hatinya. Nah, menurut kalian gimana nih alur filmnya? Kasih komennya di bawah ya. Dan untuk yang mau request, boleh tulis juga film apa yang kalian mau, biar Mimin bawain alurnya di next episode. Sampai sini dulu untuk alur cerita kali ini. Mimin pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!